Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalal ka'bata qiblatan lil mu'minin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'al bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alai bil ilmi wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Pemirsa, saya pimpinan umum Pondok Pesantren Miftul Huda Melonja Tasikmalaya dengan ini menyampaikan permohonan maaf sehubungan tayangan obrolan tentang kitab Mukhtarul Ahadits ini terjeda beberapa minggu, mungkin hampir 1 bulan. Salah satunya karena memang ada kendala perlengkapan. Dan sekarang alhamdulillah perlengkapan sudah mulai lengkap dan sempurna. Dan yang paling utama permasalahannya adalah narasumber utamanya ini Amul Karom Kiai Haji Ijang Arisatorisi kemarin melaksanakan ibadah haji, sehingga ya tentu saja sumbernya menjadi berkurang. Nah ini gimana Ijang? Ibadah haji kemarin itu kan ada pelaksanaan ibadah haji itu ada yang pakai pembimbing, ada yang tidak pembimbing. Sejauh mana sih ini aduh ini mengganggu ya. Nanti aja biarin dulu deh. Tenang. Kan ada yang pakai pembimbing, ada yang pembimbing. Ya. Apa beda dan pentingnya pembimbing dalam melaksanakan ibadah haji? Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa dalam praktek manasik ibadah haji di tanah suci Mekah ataupun ziarah di Madinah, saya melihat bahwa para calon jemaah haji itu memang harusnya senantiasa disertai oleh pembimbing ibadah haji, termasuk para pengurus atau pembimbing dari pihak KBIH juga, selain daripada petugas haji yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kenapa hal itu menjadi penting? Karena praktek di lapangan kan secara teori para jemaah haji itu kebanyakan baru ya. Ya di samping mungkin ilmunya dia sudah beberapa kali manasik. Mendalami keilmuan atau juga belajar, tapi prakteknya bahasa juga berbeda, terus teritorial juga berbeda, itu mungkin ya salah satunya. Secara teori mungkin sudah dibekali oleh KBIH itu sendiri di tanah air, tetapi secara praktek di lapangan kan akan berbeda dengan apa yang telah disampaikan dalam manasik. Saya melihat bahwa jemaah haji Indonesia itu ada yang pakai KBIH pula, ada juga yang non KBIH itu ya. Jalan sendiri aja. Jalan sendiri, istilahnya mandiri, istilahnya mandiri. Nah, yang pakai KBIH pun ada yang pengurusnya tidak berangkat karena regulasi umur. Oh iya, karena kemarin itu ada keterbatasan umur sehubungan ini gara-gara COVID itu ya. Mungkin. Jadi bukan berarti KBIH-nya tidak tanggung jawab, tetapi juga karena memang aturan lah yang dibatasi, terkendala gitu ya. Dalam aturan. Tapi untungnya kan pihak pemerintah juga ada pembimbing khusus ya. Ada menyiapkan petugas khusus. Akhirnya banyak KBIH yang memang memerlukan seorang pengarah atau pembimbing di lapangan terkait dengan peribadatan itu sendiri. Karena kalau tidak seperti itu, mungkin jemaah haji itu ibadahnya tidak ada yang mengingatkan. Ada kata salah gitu kan. Ya, kalau ada misalnya hal-hal yang memang ketika ihram itu kan yang sebelumnya halal, ketika masuk ihram jadi haram. Makanya karena mungkin tidak terbiasa dengan hal itu, harus diingatkan. Dan itu ada tanggung jawab
pengurus yang telah ditugaskan oleh pemerintah. Ya, saya juga ada sedikit pengalaman dulu pernah melihat, saya tidak perlu menyebutkan siapa. Waktu itu emang orang ini sudah berkali-kali sebetulnya dia melaksanakan ibadah haji, tapi karena sudah lama juga tidak melaksanakan ibadah haji, ketika apa namanya dari Sofa ke Marwah itu sa'i. Ini adalah lucu. Orang apa dia lupa, ini istilah Sunda cacak-cacak ya. Ya, cacak-cacak. Jangankan orang yang baru pertama kali, yang sudah sering pun terkadang lupa mana Sofa, mana Marwah. Akhirnya dia mulai dari Marwah bukan dari Sofa gitu kan. Karena kalau dari luar kan pertama masuk ke Sofa dulu bukannya ke Marwah gitu kan. Jadi akhirnya kebalik, dia baru sadar kalau dia terbalik itu ketika baca doanya, kok yang ini masih panjang, kok udah mau selesai. Ini udah pendek, udah selesai, ini udah bisa. Oh, ternyata terbalik. Jadi di sini pentingnya apa namanya? Pembimbing ya. Karena hanya untuk mengingatkan, di samping itu juga memotivasi ya. Motivasi juga, memberikan motivasi untuk terus senantiasa mengingatkan bahwa ayo kita jangan tinggal diam saja di hotel gitu misalnya, di pemondokan, tapi kita harus mumpung di sini, kita harus terus beribadah. Lawan istilah Sunda nama ulah nyar-nyar hanya kalen gitu. Iya. Di Indonesia belum tentu bisa melaksanakan itu. Berpuluh-puluh juta lalu mubadir begitu saja. Sayang. Ada juga saya dengar juga ada apa namanya riado ya, tentang riado atau mengolah hati dalam rangka takarruban ilallah. Itu bisa diselenggarakan juga itu. Alhamdulillah kebetulan kan para jemaah haji, para hujjaj, para mu'tamirin itu benar apa yang disampaikan oleh Eyang sebelumnya. Kan Eyang memberikan bekal kepada saya bahwa suatu saat nanti meskipun kita itu apa istilahnya tidak menampakkan diri dari kalangan pesantren, tapi suatu saat pasti akan dibutuhkan untuk bimbingan ibadah. Dan itu nyata ya, banyak orang yang minta supaya dibikin acara kegiatan di luar manasik, tapi untuk pembekalan juga. Ada kerohanian gitu ya. Termasuk juga riadoh, dan itu alhamdulillah diselenggarakan di hotel, kemudian juga ada kesempatan waktu di Arafah, kemudian di Mina, hanya sekedar untuk kemudian mempersiapkan diri masing-masing menuju ibadah yang sesungguhnya. Itu kan dalam ibadah haji itu yang paling penting itu lillahnya itu. Iya. Nah itu kita kan, sentuh. Ada yang unik lagi kan begini. Orang tuh berdoanya semoga mendapatkan haji mabrur. Padahal jarang sekali orang menyampaikan haji makbul gitu kan. Padahal nggak bakalan mabrur tanpa makbul. Tidak akan makbul tanpa sah. Tidak akan sah tanpa ilmu. Jadi makanya tadi ada hadis itu, man aroda dunia fa alaihi bil ilmi. Man aroda akhirah fa alaihi bil ilmi. Wa man arodahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, kehidupan duniawi dengan kuncinya ilmu, dengan ukhrawi dengan ilmu, keduanya pun dengan ilmu. Nah, pemirsa, ini sedikit oleh-oleh karena dia belum bahas mengenai hadis. Insya Allah mudah-mudahan minggu besok bisa tayang. Dan dua narasumber ini pun ternyata hilang ya. Kiai Haji Dodo Ali Murtado sedianya sore ini juga akan rekaman, tapi beliau lagi berobat anaknya. Dan satu lagi abangnya dia ini, Kiai Haji Maki Mujahid, sebagai Sohibul Bait juga, beliau juga tidak bisa merubah agendanya karena ada tugas pengajian ke daerah Banten. Pemirsa, demikian, mudah-mudahan kita ketemu lagi besok di minggu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.